Salam jumpa kembali dalam Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Ruth Susana Tengker Kamau, Ketua Majelis Jemaat GPIB Penira Singaraja. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami akan menjalani hari ini dan kami percaya kami tidak sendirian karena Tuhan bersama kami. Berkati dan urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menguatkan iman kami, memberikan pengharapan bagi kami di dalam kami menghadapi berbagai peristiwa hidup. Biar Roh Kudus memberikan wawasan berpikir yang baik kepada kami untuk iman kami juga tetap terus kuat dan bertumbuh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 16 saya bacakan untuk kita bersama. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan ia meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias?" Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sana ia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu." Namun firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama." Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah merasa insecure? Pernah merasa underestimate terhadap diri sendiri, meremehkan diri sendiri? Atau jangan-jangan perasaan insecure dan underestimate itu sedang dialami?
Mungkin wajar ketika kita ada dalam perasaan itu, karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat pencapaian yang dimiliki orang lain dan kita merasa kita tidak melakukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Dan kita merasa bahwa saya ini orang gagal. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hanya melihat pada keterbatasan kita, kita melihat pada kekurangan dan kelemahan kita, bahkan pada kegagalan, apalagi masa lalu kita yang kelam, maka kita akan merasa bahwa kita tidak berarti. Kita bukan siapa-siapa. Ketika kita ada dalam pemahaman demikian, ini membawa kita pada posisi yang tidak berkembang. Kita mengalami stagnan. Kita tidak mengalami pertumbuhan. Karena kita hanya melihat diri kita sebagai seorang yang gagal, seorang yang tidak berarti. Jangan terus-menerus menggunakan cara pandang kita sendiri atas diri kita. Tapi mari kita menggunakan cara pandang Tuhan. Tuhan mengetahui dengan sangat jelas siapa kita. Bahkan Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi atas diri kita. Pada pembacaan kita, Tuhan mengetahui siapa Saulus. Bukan Tuhan tidak tahu. Ini bisa kita lihat dari jawaban Tuhan ketika Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Tuhan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Artinya Tuhan Yesus tahu apa kejahatan yang Saulus lakukan. Perbuatan kejam yang Saulus lakukan pada saat itu. Ini juga kemudian semakin diperkuat oleh protesnya Ananias kepada Tuhan ketika Tuhan memerintahkan Ananias untuk berjumpa dengan Saulus, bahkan menolong Saulus. Ananias berkata, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa jahatnya. Bahkan Ananias kemudian juga mengatakan orang ini mendapatkan surat atau kuasa dari para imam untuk menganiaya orang-orang yang menyebut nama Tuhan. Artinya bukan hanya Tuhan tahu tentang kejahatan Saulus, tapi orang lain juga tahu kejahatannya Saulus. Tapi mari kita lihat, Tuhan tidak hanya memandang Saulus sebagai seorang yang kejam. Tuhan tidak hanya memandang Saulus sebagai orang yang menganiayai. Tetapi Tuhan melihat Saulus sebagai orang yang dipilih untuk alat pilihan bagi Tuhan memberitakan nama Tuhan di hadapan bangsa-bangsa, raja-raja, dan orang-orang Israel. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik untuk kita lihat. Sekalipun sebagai orang yang gagal, sekalipun kita memiliki masa lalu yang kelam, bahkan mungkin saat ini kita ada dalam situasi yang tidak baik, tapi Tuhan tahu siapa kita. Dan kalau saya boleh mengutip dari pernyataan Tuhan kepada Ananias atas Saulus, orang ini alat pilihan bagiku. Kita bisa saja sebagai alat pilihan bagi Tuhan. Karena itu jangan membiarkan diri kita terus ada dalam belenggu, insecure dan underestimate atas diri kita sendiri. Mari kita lepaskan belenggu itu dan kita keluar. Mari kita imani bersama bahwa dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang sedang kita alami, kita adalah alat pilihan bagi Tuhan. Kita harus siap untuk dipanggil dan diutus mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Ini kadang-kadang kita suka menolak. Aduh, jangan saya, orang lain saja. Ketika kita diberikan tanggung jawab khusus dalam pelayanan di gereja misalnya, kita menganggap bahwa kita tidak pantas, kita tidak layak. Bahkan kadang-kadang kita menggunakan alasan kesibukan, tidak punya waktu, dan lain sebagainya. Ini catatan pertama. Dalam pelayanan, kita adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Pelayan itu bukan hanya dia seorang presbiter, pelayan PAPT, atau pengurus PLK, unit-unit misioner. Ini mungkin kita juga dipakai sebagai alat Tuhan melalui pekerjaan pelayanan yang kecil. Sederhana, mungkin sebagai orang muda, kita setiap hari Minggu, kita bisa ada bersama dengan orang tua, para lansia, menuntun memegang tangan mereka masuk ke dalam gereja, mengantar mereka masuk ke tempat duduk, itu alat pelayanan bagi Tuhan. Ketika di gereja, ketika kita dalam kehidupan bersama dengan masyarakat, dalam pekerjaan dan usaha kita, maka kita juga harus mengingatkan diri kita. Kita adalah alat pilihan bagi Tuhan. Kita diutus, dipilih oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan dalam pekerjaan kita. Dalam sebuah tanggung jawab, mungkin kita sebagai seorang pimpinan, kita sebagai seorang staff, bahkan mungkin kita hanya sebagai seorang office boy. Kita adalah alat pilihan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita sebagai alat pilihan bagi Tuhan untuk diutus Tuhan menyampaikan nama Tuhan. Sehingga kita harus bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan adil, kita bekerja dengan benar. Sebagai pimpinan maka kita juga harus bekerja dengan penuh kasih, memberikan teladan yang baik. Sahabat IPIB yang dikasih Tuhan, bahkan Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang pedagang sekalipun, kita juga berdagang dengan jujur. Kita juga menggunakan timbangan yang tepat. Itu adalah cara kita menunjukkan bahwa kita adalah alat yang dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk nama Tuhan. Mari kita mengerjakan tanggung jawab kita di hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita ada di akhir bulan Agustus. Sepanjang bulan Agustus kita diingatkan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kemerdekaan itu adalah anugerah. Mari kita keluar, melepaskan diri kita dari berbagai belenggu. Dan kita keluar, diutus oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, menyampaikan nama Tuhan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di hari ini. Biarlah firman-Mu mengingatkan kepada kami masing-masing. Kami adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk mengerjakan berbagai tugas pekerjaan karya pelayanan. Siapapun kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami dimampukan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan. Kami dimampukan Tuhan untuk menyampaikan kemuliaan bagi nama Tuhan di hadapan banyak orang. Sehingga orang lain pun akan memuliakan Tuhan. Orang lain pun semakin percaya kepada Tuhan. Berkati kami masing-masing dalam setiap tugas pekerjaan, kehidupan kami secara pribadi, bahkan kami bersama dengan keluarga kami. Tuhan berkati, biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Tuhan memberkati semua usaha dan kerja kami boleh mendapatkan keberhasilan, bahkan dalam setiap peristiwa yang kami alami dalam hidup di hari ini. Ajarlah kami, ingatkan kami, bahwa Tuhan Engkau selalu ada bersama. Ketika kami juga ada dalam pergumulan-pergumulan khusus, apapun itu Tuhan. Kami yang bergumul atas kondisi kesehatan, kami yang bergumul atas kehidupan rumah tangga, pekerjaan, karir, masa depan, pendidikan anak-anak, Tuhan,
Ingatkan kami, kuatkan iman kami. Tuhan selalu ada bersamanya. Mampukan kami untuk berjuang dengan jujur, mampukan kami untuk hidup dengan benar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saat ini kami serahkan GPIB, fungsionaris Majelis Sinode GPIB ke dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberkati para fungsionaris agar mampu mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik. Ke-25 MUPA yang ada di 26 provinsi di Indonesia, Tuhan berkati juga seluruh warga jemaat. Biarlah kasih Tuhan tetap ada bersama-sama. Kami juga berdoa untuk tim Morning Call dan Night Call. Tuhan juga memberkati, dan biarlah melalui pelayanan melalui Morning Call dan Night Call, nama Tuhan senantiasa didengar, dimuliakan. Banyak orang semakin percaya kepada. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Bahkan kami serahkan bangsa Indonesia ini kepada Tuhan. Kami boleh merayakan 81 tahun kemerdekaan. Tapi banyak peristiwa terjadi atas kehidupan bangsa kami. Berkatilah bangsa kami Tuhan, tuntunlah bangsa kami Tuhan, agar terus mengalami damai sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini, dan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Yesus. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai. Ingatlah, dimanapun kita pergi dan berada, kita adalah alat yang